Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Seringkali kita melihat dan mendengar bahwa persoalan-persoalan yang timbul dari sebuah instansi, kantor, lembaga dan sebagainya itu berawal dari bagaimana orang-orang di dalam kantor, di dalam instansi lembaga itu memperlakukan tamunya. Biasanya tamu yang terpuaskan, maka dia akan menebarkan kepuasan kepada umum atau publik. Dan sebaliknya, tamu yang terkecewakan oleh pelayanan di sebuah kantor, instansi atau lembaga tersebut, maka mereka pun akan menebarkan kekecewaan mereka kepada publik. Dalam hal bagaimana menerima tamu, sebenarnya orang-orang tua kita dulu sudah menasihati kita dengan 5 yang pertama adalah aruh. Aruh artinya adalah tegur sapa. Tamu yang datang di sebuah kantor, apalagi tamu yang asing, sama sekali belum pernah, maka mereka benar-benar seperti masuk ke dalam dunia asing yang tidak mereka kenal. Dalam kondisi seperti ini, maka mereka sungguh memerlukan sapaan dari kita. Sapaan yang hangat, sapaan yang menggembirakan, sapaan yang melegakan, yang menghibur, yang menghormati, yang memuliakan mereka. Bapak Ibu, selamat datang. Apa yang bisa kami bantu, dan seterusnya. Dan insya Allah kalau tuan rumah sudah membuka hati seperti itu, tamu siapapun, seminder apapun, serendah diri apapun, mereka pasti akan muncul kepercayaan dirinya karena merasa dimuliakan, dihormati, disapa dan sebagainya. Tentu dengan wajah yang ramah, full senyum. Kalau tidak full senyum, tidak ramah, malah mereka merasa mungkin dicurigai. Hei, Pak, Bu, mau ketemu siapa? Ini kan beda dengan Bapak, Ibu, Assalamualaikum, apa yang bisa kami bantu, dan sebagainya. Insya Allah lah, pasti mereka akan merasa dimuliakan, dihormati, dan sekaligus awal diterima. Kemudian, yang kedua adalah rengkuh. Rengkuh itu maknanya adalah dianggap sebagai anggota keluarga, dirangkul, didekat. Jadi kalau para tamu itu mengatakan, wah ini sekolah, ini kantor, luar biasa bersihnya, hijau, rapi, indah, sejuk, teduh, nyaman, sebagainya, maka ini bisa benar-benar keluar dari hati nuraninya, atau benar-benar juga iktikat baik para tamu untuk menyenangkan tuan rumah. Oleh karena itu juga harus dibalas dengan kegembiraan yang dilemparkan kepada mereka. Misalnya, alhamdulillah Bapak Ibu, berkat dukungan, berkat doa, berkat peran dari Bapak Ibu lah, situasi lingkungan kantor kami, sekolah kami menjadi seperti ini. Jangan terbawa kita misalnya, wah dulu tidak seperti ini Pak, Bu, dulu waduh kotor banget sini, wah dulu gak ada tanaman, dulu gersang, dulu panas dan sebagainya. Ini akan menanamkan kesan yang tidak terlalu baik kepada tamu itu, pasti. Jadi kesan pertama bertemu dengan penerima tamu sudah mulai kurang bagus. Ini agar dihindari. Bilang aja, berkat Bapak Ibu, kami bisa bersama-sama dengan teman-teman membuat suasana sini lebih bagus. Ini lebih sehat dan lebih menguntungkan yang bicara. Kemudian yang ketiga adalah kupuh. Kupuh dimaknai sebagai cekatan, sigap, tangkas, dan welcome. Apa yang dibutuhkan oleh tamu yang datang, segera kita usahakan untuk bisa dipenuhi dengan cara yang cepat, ramah, syukur murah,
dan senang hati. Pak, saya mau legalisir ini, anak saya mau berangkat ke Kalimantan 2 hari lagi. Oh ya, sebentar. Insya Allah bisa kita layani. Sudah bawa ijazah asli? Aduh lupa. Oh sebentar ya, nanti saya lihat coba barangkali di buku induk atau di fotokopi ijazah atau apapun, dokumen-dokumen pendukungnya ada. Sambil Bapak Ibu mencari aslinya dan sebagainya lah, sehingga kita bisa membuat mereka lega dulu. Jangan langsung ditabrak dengan persoalan yang baru, misalnya wah tidak bisa, apalagi sekarang aturannya seperti ini sebagainya, tidak mungkin bisa. Online sekarang juga lagi off ya, misalnya internet juga sedang off, internet sedang bayarannya mahal, petugasnya juga sedang keluar kota, banyak penataran dan sebagainya. Ini adalah suara-suara, ungkapan-ungkapan yang membuat batin dari tamu yang sedang gundah gulana asing itu tambah bingung. Jadi menurut saya disiplin itu memang bisa disejukkan dengan ungkapan-ungkapan yang baik, yang teduh itulah. Kemudian yang keempat, misalnya lungguh. Yang keempatnya lungguh. Lungguh itu dimaknai secara sederhana tempat duduk, yaitu kursi, meja yang baik, yang empuk, yang tertata rapi, dan sebagainya. Ya, betul itu. Dalam arti luas bisa disempurnakan dengan misalnya memuliakan tamu pada penempatan yang lebih terhormat. Misalnya, kalau ada tamu yang mau membutuhkan buang air kecil misalnya, kemudian tamu itu menanyakan pada saya, misalnya saya seorang kepala di situ, maka saya akan mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak usah mencari tempat kamar kecil di luar. Ini kamar kecil kita, pakai saja. Ya, kalau itu bapak-bapak, kita tidak usah pergi dari kantor, nggak masalah. Tetap di kantor itu, untungnya yang nggak usah ikut masuk ke dalam kamar kecil itu. Saya yakin tamu yang akan mencari kamar kecil di luar, itu kemudian ditempatkan di kamar kecil bosnya di situ, pasti mereka juga akan merasa dihormati, dimuliakan. Jadi itulah lungguh. Kemudian suguh. Suguh itu diartikan atau dimaknai sebagai makanan dan minuman. Ya betul. Jenis makanan dan minuman juga merupakan bagian dari suguh. Hanya bagaimana melayaninya juga termasuk bagian dari suguh. Kopinya bagus, kopi susu, kopi jahe dan sebagainya. Tetapi mungkin meletakkan tatakannya, wah, kotak-katret, bunyi keras, peting keluntang dan sebagainya. Atau tangkai cangkirnya di sebelah kiri, depan, di belakang dan sebagainya. Kemudian megang cangkirnya atau megang gelasnya, tangannya di atasnya, sehingga nanti kemungkinan kotorannya di tangan itu masuk ke dalam air yang ada dalam gelas atau cangkir. Ya, gunakanlah dengan cara-cara yang baik. Hanya tangkai cangkir sebelah kanan, kemudian tidak tumpah ke dalam tatakan, kemudian pegangnya tidak di atas cangkir atau gelas itu. Dikatakan bahwa barang siapa beriman kepadaku dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Sehingga memuliakan tamu sebenarnya bukan sekedar sebagai penyelamat instansi, lembaga atau kantor, tetapi ini bagian dari melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, sehingga bukan hal yang sia-sia. Jadi ada nilai ibadahnya. Bukankah ritual ibadah itu tidak akan sempurna ketika kita tidak lakukan dalam amal perbuatan kita sehari-hari? Saya kira demikian. Semoga apa yang kita nasihatkan hari ini, yang dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa sebagai tamu juga harus memperhatikan hak-hak tuan rumah.
jangan datang dengan membawa berbagai masalah. Saya kira itu, tuan rumah juga bisa memuliakan tamu, dan tamu juga harus memperhatikan hak tuan rumah sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Hubungan, komunikasi, interaksi kita berjalan dengan baik sehingga kita bisa membuat suasana kantor, instansi, lembaga tidak ada persoalan apapun karena berawal dari penerimaan tamu yang memuliakan dan juga interaksi yang sehat. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.